Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ini Naya dari Prodi PAI 7B Eksekutif. Nah, kali ini saya akan mewawancarai seorang pengusaha bubur keliling. Nah, Pak, Bapak bernama siapa, Pak? Oh, Selan. Nah, apa jenis bisnis yang Bapak jalani saat ini? Itu jualan bubur ayam keliling di kampung-kampung. Mengapa Bapak memilih bisnis tersebut, Pak? Ya bukan karena pilihan ya, tapi keadaan. Memang keadaan sekarang lagi sulit. Ya apa aja kita bisanya, ya bisanya kita jualan. Memang dari awal kita usaha juga, saya usaha gitu ya, itu jualan dari somai, batagor gitu. Ya sekarang itu bubur ayam di kampung-kampung. Itu aja. Itu. Latar belakang atau sejarah Bapak mulai usaha bubur ini apa, Pak? Susah. Akibat susah. Kalau nggak susah mungkin ya nggak usaha, udah santai aja nikmatin yang ada gitu. Karena keadaan susah, ekonomi mendesak, banyak keperluan buat pendidikan anak, buat ya sehari-hari gitu ya. Ya dipilihlah kita jualan gitu ya, sebisa-bisanya aja dah. Artinya sebisa-bisanya aja itu memang bisanya dagang gitu. Kalau buat kerja PT ataupun jadi direktur ataupun jadi apa, itu harus proses pendidikan. Karena kalau saya itu nggak ada lulusan gitu ya, dagang lah. Sejak kapan Bapak berdirikan usaha jual bubur keliling ini, Pak? Kalau usaha jual bubur itu dari tahun 2000 itu udah jualan bubur. 2010 kalau nggak salah, 2010 ya, 2010. Kalau dari awal usahanya, mulai usaha itu dari tahun 97 itu udah Tahun mulai 97. usaha. Berarti Ya. lebih dari Sekitar 20 10 tahun ya, Pak ya? dari 10 tahun ya. Awal modal usaha itu, Pak, yang kata Bapak tadinya dagang somai, berjualan somai, terus berjualan batagor, sampai sekarang berjualan bubur. Awal usaha itu modalnya berapa, Pak? Kalau modal usaha pertama itu sekitar 200.000 cuman waktu itu. 200.000. Karena ya waktu zaman dulu itu kan masih apa-apa murah ya. Sepeda murah waktu itu, pakai sepeda somai, sepeda murah, belanjaan murah, belanja buat modal usaha aja itu paling 25.000 sudah cukup. Sekarang ya sekitar 200.000 itu untuk sekali jalan gitu. Kalau buat sekarang bubur ya, untuk somai ataupun batagor juga mungkin demikian gitu. Karena barangnya bukan cuma naik, tapi juga pindah harga, mungkin bukan pindah harga lagi, udah jauh, udah melambung gitu kalau untuk sekarang. Untuk saat ini Bapak berjualan bubur keliling itu di mana aja? Oh ya, di kampung-kampung aja, itu di tetangga kampung sebelah itu, di perumahan-perumahan gitu. Suka dan duka dalam menjalani usaha itu seperti apa, Pak? Sukanya dapat duit banyak, dagangan habis, keuntungan gede. Dukanya waktu dikala kehujanan, kepanasan, banyak geluduk, nggak habis. Dukanya itu. Harinya, Pak. Nggak tentu ya, kalau masalah pendapatan setiap hari itu ya kadang lagi habis ya, untung ya alhamdulillah gitu, bisa mencukupi untuk biaya rumah tangga, untuk biaya anak sekolah gitu, buat biaya untuk anak-anak. Ya nggak susah ya kalau untuk menarget penghasilan jualan sih susah. Karena apa ya, kan dagang itu kadang lagi rame alhamdulillah habis ya, dapat duit banyak. Kalau lagi sepi ya buat modal juga kadang-kadang nombok gitu. Iya. Kalau misalkan dikumpulkan dalam seminggu atau 1 bulan itu kira-kira berapa? Apanya itu? Apakah penghasilannya semua, untuk apa semuanya? perhitungan keuntungan gitu? Dari keuntungan Bapak yang Bapak dapatkan dari usaha bubur keliling ini. Udah, kalau dari keuntungan ya alhamdulillah ya lebihlah dari UMR mah gitu. Lebih kalau dari UMR. Memang yang nggak mungkin dengan pengeluaran sekarang, yang namanya duit itu cuman hanya sebatas besar nominal aja, tapi juga ya besar juga pengeluaran gitu ya.
Kalau buat UMR, kalau bagi keluarga saya yang banyak yang diurusin gitu, anak ya kan, anak 4, istri ya, buat kepentingan yang lain ya, kayaknya itu minim kalau buat UMR. Tapi ya alhamdulillah, ternyata kalau diingat-ingat sih kemungkinan bisa mencapai antara 7-9 juta per bulan. Berarti besar ya Pak ya? Ya alhamdulillah lah. Ya. Terus hasil usaha itu dipakai untuk apa gitu Pak? Ya itu Sebesar itu. kepentingan keluarga sehari-hari ya, namanya ya kebutuhan keluarga sehari-hari. Itu yang saya bilang tadi, bahwa sekarang itu duit itu cuma hanya besar nominalnya aja, ya besar juga pengeluaran gitu. Per hari ya pengeluaran mencapai 200, kadang 250 ya, kadang juga 150 kan, nggak tentu kan ya. Udah bayar listrik segala, bayar ya. Sekarang kayak model fasilitas anak-anak sekarang kan nggak cukup cuman jajan, sekarang mikirin kuota, bikin banyak lah kegiatan-kegiatan sekarang, mengikuti zaman lah, alur zaman. Ya. Rencana berikutnya untuk usaha bubur keliling ini akan seperti apa? Bapak akan memulai cabang kah atau apakah itu? Kalau usaha, masalah usaha yang ada itu yang jadi bahan namanya apa, cita-cita gitu ya, cita-cita usaha ya. Namanya saya orang nggak ada pendidikan tentang ingin jadi apa ya, karena bisanya usaha. Cuman di gendalanya kan di modal. Ada kadang-kadang pengen buka kios kan begitu kan. Kios sekarang kan ya lumayan juga buat sewanya ya, buat segala peralatannya itu kan butuh modal besar gitu. Iya. Puluhan juta itu. Kalau buat keliling kan, keliling aja udah ketahuan. Kalau buat keliling aja kan minimal gitu, motornya itu, motor walaupun jelek second motor itu minimal 5 juta kan, seperti itu. Modal usahanya untuk pagi sore udah global gitu ya, sekitar 500.000 kan, seperti itu kan udah ketahuan modal awal. Nah, lalu trik dan tips untuk usaha agar bertahan lama itu seperti apa Pak? Sabar, tipsnya sabar Ya, orang usaha. sabar. Jadi tipsnya agar usaha berjalan dengan lancar terus bertahan sampai lama itu adalah sabar. Nah, terus apa saran dan pesan Bapak untuk mereka-mereka yang di luar sana untuk kalau mau membuka usaha gitu? Yang penting ada kemauan, jangan kita mentang-mentang punya pendidikan tinggi lalu gengsi usaha ini, gengsi usaha itu. Yang penting kan kita punya kemauan, rasa tanggung jawab kita pada diri kita ataupun pada keluarga kita, itu harus ada tanggung jawab seperti itu. Nitik karir itu dari nol dulu, apa kita yang bisa kita perbuat, itu kita lakukan. Jangan mentang-mentang kita punya pendidikan S ya udah nggak mau ini, nggak mau itu, akhirnya pun S juga nggak kepake, nganggur. Akhirnya jangan katen buat kebutuhan diri sendiri gitu ya. Maaf, artinya bukan buat kepentingan diri sendiri, buat kepentingan orang lain, buat diri sendiri aja sulit kan, seperti itu. Zaman sekarang ya zaman sulit, kalau kita nggak ada punya kemauan ya sulit pokoknya sulit. Intinya udah. harus buang ya Pak ya, rasa gengsi Ya, untuk itunya harus malas dibuang itu gitu. udah Rasa buang. malasnya harus dibuang. Jadi tadi tipsnya juga agar usahanya itu bertahan lama gitu. Tipsnya itu satu, sabar. Selalu berdoa ya Pak ya. Oh ya tentu, sabar, pasti. berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sarannya itu satu, buang gengsinya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya mau diwawancara oleh saya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.